Hoax soal hilangnya sendal Rhoma Irama berujung pidana. Kok bisa? Kita akan bahas lengkapnya di Panderwara. Yang penting pandernya aja dulu. Oke, selamat menyaksikan Panderwara bersama saya Ahmad Dail. Saya seorang penulis. Udah, itu aja. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang cukup menggemparkan dari kota saya tercinta Banjarmasin, mengenai dilaporkannya pembuat video hoax soal hilangnya sendal Rhoma Irama. Diberitahukan ulun sebagai panitia Masjid Raya Sabilal Mu'tadin memberitahukan siapa yang merasa tak bawa sandal Rhoma Irama. Jadi hendak bulik hari ini. Terima kasih lah bulikakan lah. Oh bina jadi unta bulikan lah membawa. Jadi beberapa waktu lalu Pak Haji Rhoma Irama ini datang ke Banjarmasin. Saya sebenarnya gak tahu dalam rangka apa kedatangan beliau ini. Tapi yang jelas di tengah kunjungannya beliau menyempatkan untuk menjadi khatib dan mengisi khutbah sekaligus imam sholat Jumat di Masjid Raya Sabilal Mu'tadin. Berita mengenai Pak Haji Rhoma Irama menjadi khatib dan imam sholat Jumat ini pun cepat menyebar. Alhasil pada Jumat tersebut Masjid Raya Sabilal Mu'tadin dipadati banyak sekali jamaah yang ingin melihat Pak Haji Rhoma Irama, karena memang jamaahnya lebih banyak dari Jumat-Jumat biasanya, karena saya biasanya sholat Jumat di sana juga. Nah, usai sholat Jumat dilaksanakan, muncullah video hoax tersebut yang seolah-olah panitia masjid mengumumkan hilangnya sendal Bang Haji Rhoma Irama. Waktu awal kemunculan video tersebut beredar, ya masyarakat memahaminya ini cuma video hiburan, jokes gitu. Pas ada berita kalau videonya dilaporkan malah menghakimi si pembuat video. Gampang bener ke framing media. Ya alhamdulillahnya kita kan dikaruniai akal oleh Tuhan ya. Maka dengan akal tersebut kita bisa berpikir kritis untuk berupaya memahami fenomena tersebut, tapi juga tetap berusaha untuk objektif. Kalau pikiran akal saya nih ya, hoaxnya jangan-jangan bukan karena pernyataan hilangnya sendal Pak Haji, tapi karena dalam video tersebut menyatakan Pak Haji pakai sendal, padahal Pak Haji pakai sepatu. Makanya itu hoax. Siapa nih yang bilang Pak Haji pakai sendal? Orang Pak Haji pakai sepatu. Tapi itu bercanda ya, jangan dianggap serius, nanti dilaporin. Tapi kalau kita mau memahami ketersinggungan pihak panitia Masjid Raya Sabilal Mu'tadin, ya dengan adanya video ini seolah-olah pihak masjid tidak kompeten gitu. Kok bisa-bisanya sendal tamu kehormatan Raja Dangdut loh ini, living legend, kok bisa sampai hilang sendalnya? Kan nggak mungkin ya, ini merusak martabat mereka ya, jelas gitu. Apalagi di dalam video tersebut si pembuat video mengatasnamakan panitia Masjid Sabilal Mu'tadin. Jadi sebenarnya wajar kalau pihak masjid tersinggung, tapi apakah cara menyikapi ketersinggungan ini harus sampai dilaporkan? Apakah sepadan untuk membuat laporan untuk hal seperti ini? Itu jadi pertanyaan saya sebenarnya. Bukan mempermasalahkan ya, tapi worth it nggak sih? Itu aja sih. Tapi dari perspektif saya sebagai orang awam, ya saya tidak menemukan atau tidak melihat adanya indikasi tindakan kriminal dari video tersebut. Makanya saya mempertanyakan, kok bisa ini sampai dilaporkan? Tapi lagi-lagi ini karena tidak paham ya, karena saya tidak paham. Karena dari perspektif saya ini, oke, ya begitulah, namanya juga hidup di kampung kan. Suara knalpot begitu memang udah biasa. Dan lagi-lagi dari perspektif orang awam ya, saya sebagai orang awam menyaksikan video ini ya, awalnya menanggapinya sebagai sebuah konten yang berisikan situasi komedi dengan cerita yang fiktif, dan cerita yang fiktif tersebut adalah hilangnya sendal Rhoma Irama. Kalau semua konten yang mengangkat kisah fiktif dipahami sebagai penyebaran hoax, ya semua orang yang bergelut di industri film yang mengangkat cerita fiktif, penulis-penulis novel yang menuliskan cerita fiktif, atau bahkan musisi yang menuliskan lagu tak bisa hidup tanpamu tapi tetap hidup setelah ditinggalin pacarnya, ya itu juga bisa dianggap hoax. Tapi kalau kita mau melihat dari perspektif lain nih, kita
tinggalkan pemahaman bahwa ini merupakan konten komedi dan kita kesampingkan ketersinggungan pihak masjid, kita bisa melihat bahwa di sisi lain ini juga bisa dianggap sebagai produk jurnalistik, karena di dalam video tersebut memuat pemberitaan hilangnya sendal Rhoma Irama, yang mana berita tersebut tidak terjadi, tidak sesuai dengan fakta, maka termasuklah dia ke dalam kategori berita bohong atau hoax. Dengan dua perspektif tadi, mestinya kita bisa memahami ketersinggungan dan keputusan pelaporan yang dilakukan oleh panitia masjid, juga memahami orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan panitia masjid sampai harus melaporkan video tersebut. Juga bisa memahami ini aksi si pembuat videonya, sehingga tidak perlu saling tidak perlu saling merasa benar, karena ini cuma perbedaan perspektif gitu. Tapi nih, dengan adanya kultur mahalabiu di tengah masyarakat Banjar, yakni jokes yang biasanya double meaning atau bermakna ganda. Ini contoh jokes mahalabiu double meaning. Misal ada orang pergi ke pasar mau beli baju gitu kan, terus dia nanya ke penjual bajunya, nih bajunya muat gak ke badan saya? Terus si penjual bajunya bilang, iya bu, muat bajunya, tapi kalau udah ke rumah gak muat lagi. Maksudnya itu baju kalau dipakaikan ke rumah gak muat, ngerti gak? Ya gitulah maksudnya. Baju ya komedi dijelasin ya gak lucu lagi dong. Dan juga ya, ulama-ulama besar di Banjarmasin ini, ulama-ulama panutan masyarakat Banjar lah, itu juga biasanya dikenal lucu-lucu. Mereka sering bercanda di majelisnya, tapi mereka dikenal lucu, tapi bukan terkenal karena lucu ya, bedain itu. Dan karena aspek-aspek tersebut, mestinya sense humor atau kepekaan komedi orang-orang Banjar ini lebih tajam lagi, sehingga ketika menyaksikan video tersebut pasti langsung paham kalau ini cuma buat hiburan gitu. Tapi ketersinggungan terhadap komedi ini bukan hal baru lagi, apalagi akhir-akhir ini kan kita paham lah gimana sulitnya sekarang ngelucu ya. Ya jangankan orang biasa, bahkan Nabi pun pernah berhadapan dengan ketersinggungan komedi ini. Kita sering dengar ya, ada orang tua yang nangis gara-gara denger jokes Nabi, yang Nabi bilang orang tua gak masuk surga karena di surga dimudain lagi, jadi muda lagi orang tua. Nah itu kan juga ketersinggungan komedi ya sebenarnya. Tapi kali ini saya mau membedah jokes Nabi ini. Jadi dalam teori stand up komedi itu yang namanya jokes itu, kalau gak salah nih ya, sepengetahuan saya, yang namanya satu jokes utuh itu namanya beat. Dan di dalam beat ini ada dua variabel, ada dua cabang jokes. Yang pertama setup, yang kedua punchline. Setup adalah pembawa atau penggiring asumsi audiens sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian punchline adalah pematahan dari asumsi yang udah kita bangun di awal. Yang awalnya audiens sudah berpikir sesuai setup yang udah kita suguhkan, kemudian dipatahkan oleh punchline ini. Misal jokes Rasulullah tadi, orang tua tidak masuk surga sebab di surga semua orang tua jadi muda. Orang tua yang tidak masuk surga adalah setup yang membuat audiens berpikir bahwa ini orang tua gak bisa masuk surga nih, kata Nabi nih, Nabi loh yang bilang. Nah kemudian Nabi sendiri yang mematahkan asumsi itu dengan mengatakan bahwa semua orang tua dikembalikan menjadi muda ketika masuk surga. Jadi secara teknis jokes Rasulullah ini merupakan sebuah beat utuh sesuai dengan formula komedi, dan juga delivery yang dilakukan oleh Nabi juga sangat bagus, penyampaiannya terbukti audiensnya sampai nangis gitu. Artinya kan Nabi benar-benar bisa membangun asumsi audiens secara baik gitu. Lalu dengan asumsi yang udah dibangun Nabi dengan begitu kuat ini, dengan punchline yang sebenarnya gak terlalu tajam nih, tapi karena asumsinya udah bagus banget nih dibangunnya nih, ditambah lagi persona beliau sebagai seorang nabi al-amin, orang yang bisa dipercaya, ngomong selalu jujur, gak pernah bohong.
bilang orang tua gak masuk surga, gimana tuh perasaannya? Karena udah asumsi sekuat itu, setupnya bagus banget, ditambah persona beliau sebagai seorang nabi al-amin, dipatahin dikit aja jadi lucu banget nih, pecah. Dari sini pastinya kita bisa pahami bahwa memiliki sense humor atau bakat berkomedi juga merupakan sunnah Rasul. Karena Nabi pun juga berkomedi, dan tangisan orang tua tadi yang mendengar jokes Nabi membuktikan kalau siapapun orangnya, ketika dia berkomedi maka dia punya potensi untuk menyinggung orang lain. Dan terlepas dari ketersinggungan itu, esensi komedi ya kelucuan, dan terlepas dari selera humor orang beda-beda, memang ada kalanya, sejahat-jahatnya, sesalah-salahnya sebuah jokes, ya ampun, sejahat-jahatnya sebuah jokes, sesalah-salahnya sebuah jokes, ketika itu memang lucu, kita mungkin gak bisa memungkiri kelucuannya. Sebab Nasruddin Hoja pernah berkunjung berkali-kali ke sebuah kedai minuman, dan setiap datang ke sana dia selalu menceritakan jokes yang sama, sampai akhirnya pengunjung di sana bosan dan mulai merasa tidak lucu lagi dengan jokes yang dibawakan Nasruddin. Dan mereka mengeluhkan jokes Nasruddin yang itu aja udah gak lucu lagi, udah basi. Kemudian Nasruddin bilang kalau kenapa kalian tidak bisa menertawakan lawakan yang sama, tapi kalian bisa menyedihkan masalah yang sama. Barangkali kesedihan hari ini, kemarahan hari ini, dendam hari ini, kebencian hari ini, segala emosi negatif yang kita rasakan pada hari ini adalah komedi paling lucu suatu saat nanti. Kita berproses menuju ke sana hingga akhirnya barangkali kita bisa menertawakannya. Semoga. Oke, sampai di sini dulu. Tidak sepakat tidak perlu menghujat, tidak setuju tidak perlu membenci, karena ini cuma opini pribadi. Jadi jangan terlalu diambil hati. Sampai jumpa di Pandirwara selanjutnya.